Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rashid Hida, NIM 2034342. Ini saya akan membahas tentang Chomsky normal form atau CNF. Chomsky normal form atau CNF. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks pre-grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut: pertama, tidak memiliki produksi useless; kedua, tidak memiliki produksi unit; ketiga, tidak memiliki produksi epsilon. Aturan produksi dari CNF. Aturan produksi dari CNF adalah ruas kanan adalah sebuah simbol terminal atau dua simbol variabel. Jadi, dalam CNF, ruas kanan hanya boleh berupa sebuah simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan juga jika terdapat lebih dari dua buah simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. Aturan produksi dari CNF adalah alfa menghasilkan beta. Alfa di sini merupakan satu non-terminal dan beta merupakan dua non-terminal. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama ada besar menghasilkan YZ. X di sini satu non-terminal dan YZ merupakan dua non-terminal. Sehingga ini memenuhi aturan produksi dari CNF. Kedua, Y menghasilkan P. Ini Y merupakan satu non-terminal. Hasilkan P yang merupakan satu terminal. Sehingga ini memenuhi aturan produksi dari CNF. Ketiga, C menghasilkan BA atau D. Ini juga memenuhi dari aturan produksi CNF karena D menghasilkan BA, berarti satu non-terminal menghasilkan dua non-terminal. Lalu ada C menghasilkan D, itu satu non-terminal menghasilkan satu terminal. Contoh yang tidak termasuk dalam aturan produksi CNF bisa Y besar menghasilkan P kecil dan P kecil. Jadi, ini Y merupakan satu non-terminal menghasilkan P kecil yang merupakan dua terminal. Di aturan produksi CNF, dia bukan satu terminal saja, sehingga tidak memenuhi dari aturan produksi CNF. Pembentukan bentuk normal Chomsky. Langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. 1. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Bisa kita ingat kembali bahwa aturan produksi normal Chomsky adalah satu terminal menghasilkan satu terminal atau dua terminal. Itu contohnya bisa A besar menghasilkan A kecil. Kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang luas kanannya memuat simbol terminal dan panjang luas kanan lebih dari satu. Misalnya, aturan produksi yang lebih dari yang simbol terminal dan panjang luas kanannya lebih dari satu, contohnya A besar menghasilkan A kecil, tidak memenuhi dari aturan produksi normal. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang luas kanannya memuat lebih dari dua simbol variabel. Contohnya, A besar menghasilkan A besar, B besar, dan A besar. Di sini A besarnya itu menghasilkan tiga buah non-terminal, sedangkan dalam aturan produksi Chomsky itu hanya boleh dua simbol non-terminal atau dua simbol variabel. Keempat, penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Berarti penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali hingga aturan produksinya memenuhi aturan produksi dari normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Jadi diperbolehkan untuk menambah aturan produksi baru.
tahapan pembentukan Chomsky normal form atau CNF. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, tapi dalam bentuk bagan. Ini kita bisa lihat ada konteks Wegener atau CFD yang sudah diserahkan. Itu akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gerakan yang sudah menjadi CNF atau Chomsky normal form. Maksudnya adalah yang sudah memenuhi aturan produksi dari CNF. Jadi itu kita biarkan saja dan karena sudah memenuhi dari aturan produksinya. Ada yang kedua, penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan luas ganas lebih dari satu. Ketika ada penggantian aturan produksi dengan simbol variabel lebih dari dua. Untuk penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan luas ganas lebih dari satu dan penggantian aturan produksi dengan simbol variabel lebih dari dua, maka kita buat variabel dan aturan produksi yang baru. Sehingga dia memenuhi dari aturan produksi CNF. Lalu, setelah memenuhi aturan produksi CNF, tadi yang sudah kita buat variabel dan aturan produksi yang baru tadi, kita gabungkan dengan yang sudah memenuhi dari aturan produksi CNF. Lalu, ketika sudah digabungkan, maka terbentuklah CNF. Konteks Wegener ke dalam bentuk Chomsky normal form. Ikut contoh perubahan dari CFD menjadi CNF. Ini kita bisa lihat ada A menghasilkan CAB atau AB, ada B menghasilkan AC atau B atau BC, ada C menghasilkan BC atau A. Di sini kita bisa lihat bahwa yang tidak memenuhi dari aturan produksi Chomsky yaitu A menghasilkan CAB, A menghasilkan AB, lalu ada B menghasilkan AC, lalu ada B menghasilkan BC. Untuk cara pengerjaannya kita lihat sudah memenuhi aturan produksi. Nah, yang sudah memenuhi aturan produksi tidak perlu kita lakukan apapun lagi. Jadi yang di sini yang sudah memenuhi kita bisa lihat bahwa B menghasilkan B kecil. Ini sesuai aturan produksi menghasilkan satu terminal. Kedua ada B menghasilkan B dan C. Lalu satu non-terminal menghasilkan dua non-terminal atau dua variabel. Dan C yang menghasilkan A kecil. Menghasilkan satu terminal. Berarti tiga buah ini sudah memenuhi dari aturan produksi dari CNF. Lalu untuk yang tidak memenuhi aturan produksi CNF, lalu kita lakukan perubahan yaitu A menghasilkan CAB. Lalu C-nya itu diganti menjadi D, lalu menjadi DAB. Karena DAB belum memenuhi dari aturan produksi CNF, maka kita ubah lagi. Lalu AB-nya diganti menjadi E, lalu menjadi DE. Ini DE sudah memenuhi dari aturan produksi Chomsky, karena sudah menjadi dua non-terminal. Lalu AB menjadi DE dengan tambah produksi yang baru. D menghasilkan kecil dan E menghasilkan A besar dan B besar. Lalu ada A menghasilkan A kecil dan B kecil, hanya itu diganti menjadi F besar dan B diganti menjadi B besar. Kecil B kecil itu menjadi F besar dan G besar dengan tambah produksi baru yaitu besar itu menghasilkan A kecil dan G besar menghasilkan B kecil. Lalu ada B besar menghasilkan A kecil dan C besar. Itu tidak memenuhi daya aturan produksi karena di sini ada satu terminal dan satu buah non-terminal. Karena itu kita ubah jadi karena F itu tadi menghasilkan A kecil, maka A kecil C besar menjadi F besar dan C besar. Lalu ada B kecil dan C besar. Itu tidak memenuhi juga karena ada satu terminal dan satu buah non-terminal. Karena kita tadi menghasilkan B kecil, maka B kecil C besar menjadi G besar dan C besar. Lalu untuk hasil akhirnya kita bisa lihat A besar itu menghasilkan D besar dan E besar atau F besar dan G besar. Lalu ada B menghasilkan FC, B dan BC. Lalu ada C menghasilkan GC atau A, ada D menghasilkan C, ada E menghasilkan AB, F menghasilkan A, dan G menghasilkan B. Dan tadi aturan produksinya ada dua buah. Sekarang untuk hasil akhirnya nanti ada untuk hasil akhir dari aturan produksi yang baru berjumlah 12 buah. Lalu kita akan lanjut ke contoh lain.
teks gambar atau kita anggap CFG yang sudah ada ini sudah mengalami penyederhanaan CFG. Di sini kita bisa lihat S menghasilkan BA atau AB, A menghasilkan BAA atau AS atau A. Lalu di sini ada B menghasilkan ABB atau BS dan B atau B. Lalu yang tidak memenuhi dari aturan produksi normal form ini ada S menghasilkan BA, lalu S menghasilkan AB, lalu A menghasilkan BAA, ada A menghasilkan AS, lalu B menghasilkan ABB, lalu B menghasilkan BS. Kemudian ada aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Ini bisa kita lihat A menghasilkan A kecil. Kecil di sini satu terminal, jadi dia sudah memenuhi dari aturan produksi. Lalu ada B menghasilkan B kecil, dan B kecil ini satu terminal, maka memenuhi aturan produksi dari CNF. Lalu kita lakukan penggantian aturan produksi yang belum bentuk normal Chomsky, atau belum memenuhi dari aturan produksi Chomsky. Lalu berubah menjadi S menghasilkan B kecil dan A besar, lalu S menjadi P1 dan A. Karena B di sini ada S menghasilkan BA, ini ada satu terminal dan satu non terminal, maka B kita ubah menjadi P1. Jadi S itu menjadi P1A. Jadi itu sudah memenuhi dari produksi dari normal Chomsky normal form. Karena ada dua buah non terminal. Lalu yang kedua S menghasilkan A kecil dan B besar. Jadi ini belum memenuhi dari aturan Chomsky normal form, berarti kita ubah A kecil. Kecil itu jadinya S itu menghasilkan P2 dan B. Ini sudah memenuhi karena diubah menjadi dua buah non terminal. Lalu A menghasilkan BAA. Ini ada satu terminal dan dua buah non terminal. Maka itu belum memenuhi dari aturan produksi. Maka yang satu buah terminal yaitu B itu kita ubah menjadi P1. Jadi A itu menghasilkan P1AA. Dan itu masih belum memenuhi dari aturan produksi, maka kita ubah lagi. Untuk AA-nya kita ubah jadi P3. Kemudian menjadi A menghasilkan P1 dan P3 itu sudah memenuhi dari aturan produksi menjadi dua non terminal. Lalu ada A menghasilkan AS. Ini belum memenuhi dari aturan produksi norma Chomsky, yaitu satu terminal dan satu buah non terminal. Tadi ada P2 itu kan A kecil tadi ditukar dengan P2, maka A itu menjadi P2S. Kemudian ada B dengan ABB. Ini ada satu buah terminal dan dua buah non terminal. Jadi B itu A itu diubah menjadi P2. Jadi B itu menghasilkan P2 BB. Lalu karena belum memenuhi dari aturan produksi, karena itu menjadi 3 buah non terminal. Lalu kita ubah BB jadi B menghasilkan P2 P4. Lalu ada terakhir B menghasilkan BS. Lalu menjadi B menghasilkan P1 dan S. Jadi terbentuklah aturan produksi dan simbol variabel baru, yaitu P1 menghasilkan B kecil, P2 menghasilkan A kecil, lalu ada P3 yang menghasilkan A besar, lalu P4 yang menghasilkan B besar dan B besar. Jadi untuk hasil akhir aturan produksi dalam bentuk norma Chomsky. A itu menghasilkan A kecil, B menghasilkan B kecil, menghasilkan P1 dan A besar, menghasilkan P2 B besar, A menghasilkan P1 dan P3, A menghasilkan P2 dan lalu B menghasilkan P2 P4, B menghasilkan P1 dan S besar, lalu ada P1 yang menghasilkan B, lalu P2 yang menghasilkan A, lalu P3 yang menghasilkan AA, lalu ada P4 yang menghasilkan BB. Baik, itu kita ganti P1, P2, P3, dan P4-nya. Biar mudah. Jadi P1-nya menjadi P, P2-nya menjadi Q, dan P3-nya menjadi R. Lalu P4 menjadi T. Sehingga aturan produksinya menjadi besar menghasilkan PA, S menghasilkan QB, A menghasilkan PR, lalu A menghasilkan QS, lalu A menghasilkan lalu B menghasilkan QT,
lalu B menghasilkan PS, lalu B menghasilkan B menghasilkan B, lalu Q menghasilkan A, lalu R menghasilkan AA, lalu T menghasilkan BB. Yang perlu kita ingat untuk memenuhi aturan produksi norma Chomsky, kita ingat aturan produksi Chomsky-nya, yaitu itu satu non-terminal itu menghasilkan satu terminal atau dua buah non-terminal yang tidak. Kalau yang tidak memenuhi, kita harus nantinya hingga menjadi aturan produksi yang sesuai. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin Turing. Mesin Turing atau Turing Machine adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing, pasti bisa dilakukan oleh komputer. Mesin Turing mewujudkan prinsip esensial komputer. Ini memperkenalkan sebuah konsep signifikansi praktis yang sangat besar. Komputasi sendiri pertama kali dianggap sebagai model kognisi sejak ditemukannya detektor standar komputer yang dipakai sampai sekarang. Bahkan, dalam buku The History of Psychology yang ditulis oleh George Bohr, Alan mampu menciptakan konsep-konsep ilmu komputer di luar imajinasinya. Sejarah diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Alan Mathison Turing, 23 Juni 1912 sampai 7 Juni 1954, adalah seorang ahli matematikawan, logika, kriptanalis, dan ilmuwan komputer Inggris. Ia sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu komputer, memberikan formalisasi konsep, algoritma, dan komputasi dengan mesin Turing, yang memainkan peran penting dalam penciptaan komputer modern. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Keterbatasan finite state automata dan pushdown automata. Pertama, tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh finite state automata atau pushdown automata. Kedua, kelemahan finite state automata adalah bahwa ia tidak mampu mengingat simbol-simbol yang pernah dibaca. Ketiga, kelemahan finite state automata inilah yang kemudian diatasi oleh pushdown automata. Tapi ternyata pushdown automata juga memiliki kelemahan. Kelemahan pushdown automata yaitu meskipun pushdown automata dapat mengingat simbol yang dibaca dengan stack, tapi simbol stack hanya dapat diakses dari satu arah, yaitu simbol-simbol teratas. Spesifikasi dan kelebihan mesin Turing dari pushdown automata. Pertama, mesin Turing memiliki kemampuan lebih tinggi daripada finite state automata ataupun pushdown automata dari segi aksi dan komponennya. Kedua, mesin Turing. Memori akan berupa pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan sel-sel penyimpanannya. Tiga, setiap sel mampu menyimpan sebuah array tunggal. Keempat, pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat dijelajahi atau diakses bagian manapun dari pita dengan urutan bagaimanapun.
Head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri, berfungsi membaca input dari pita sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Mesin Turing bisa dianalogikan sebagai komputer sederhana, dengan sejumlah state sebagai memori, pita sebagai secondary storage, dan fungsi transisi sebagai program. Cara kerja mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang dimiliki oleh sebuah step tunggal dengan panjang tak terhingga, yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa sebuah tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanannya. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tuple, yaitu M sama dengan Q, sigma, gamma, delta, S, F, blank, di mana Q sama dengan himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol masukan, gamma sama dengan himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita. Gamma adalah fungsi transisi, S sama dengan state awal, F sama dengan himpunan state akhir, dan blank merupakan simbol kosong atau blank bukan bagian dari sigma. Bagian pada pita yang belum ditulis dianggap berisi sebagai simbol blank. Demonstrasi sederhana. Sebagai contoh sederhana untuk mendemonstrasikan operasi ini, mari kita coba mencetak simbol 110 pada pita yang awalnya kosong. Pertama, kita menulis angka 1 di bawah kotak di bawah head. Selanjutnya, kita memindahkan pita ke kiri satu kotak. Sekarang, ditulis angka 1 di kotak baru di bawah head. Kemudian, memindahkan rekaman itu ke kiri satu kotak lagi. Dan terakhir, hanya menuliskan angka 0. Mekanisme kerja mesin Turing. Prinsipnya dalam menggerakkan mesin Turing. 1. Lihat state semula dan simbol yang ditunjukkan oleh head. Kedua, berdasarkan fungsi transisi, tentukan state berikutnya. Lakukan penulisan ke pita dan gerakkan head ke kanan atau ke kiri. 3. Bila dari pasangan atau state simbol yang ditunjukkan head tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing berhenti. 4. Bila mesin Turing berhenti di dalam state final, berarti input diterima. Sebaliknya, input akan ditolak. Untuk contohnya, contoh 1, misal terdapat mesin Turing. Q di sini merupakan himpunan state-nya, berarti Q-nya itu adalah Q1 dan Q2. Untuk sigma-nya itu ada A dan B. Sigma di sini merupakan himpunan simbol masukannya, yaitu A dan B. Kemudian ada S sama dengan Q1. S merupakan state awalnya, berarti state awalnya adalah Q1. Lalu ada F sama dengan Q2. F di sini adalah himpunan state akhir, berarti state akhirnya merupakan Q2. Untuk fungsi transisinya, ini ada delta Q1. Inputan A sama dengan Q1 A R. Kedua, delta Q1B sama dengan Q1 AR. Lalu ada ketiga Q1 blank sama dengan Q2 blank L. Untuk catatannya, pergerakan mesin Turing itu ada R dan L. R di sini merupakan headnya akan bergerak ke kanan, sedangkan L itu headnya akan bergerak ke kiri. Jadi ada dua, yaitu R right atau kanan, ada L left atau kiri. Head akan menulis Turing tersebut beroperasi. Head ditunjukkan oleh tanda panah di atas.
Jadi misalkan peta yang akan dibaca tuh A, B, B, A, A. Kita lihat pada di bawah ini ada A, B, B, A, dan key satunya berada pada A. Lalu untuk fungsi transisi yaitu delta Q1A, Q1AR, berarti inputan A, lalu Q1A, berarti A-nya itu tetap A karena dia diubah menjadi A juga, lalu head-nya itu akan bergerak ke kanan atau right. Di fungsi transisi delta Q1A sama dengan Q1AR menyamakan head bergerak ke kanan. Kedua, A, B, B, A masih tetap. Lalu step satunya akan bergerak ke kanan tadi kan, berarti step satunya terletak di B sekarang. Lalu untuk fungsi transisinya berarti delta Q1B dengan Q1AR. Berarti B-nya nanti ini akan ditukar dengan A, lalu head-nya itu akan bergerak ke kanan atau right. Di fungsi transisi delta Q1B sama dengan Q1AR menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan. Itu ketika ada A, B, A. Lalu ini step satunya terletak pada B karena tadi di fungsi transisinya tadi disuruh ke head-nya itu ke kanan, lalu step satunya terletak di B sekarang. Untuk fungsi transisinya menggunakan delta Q1B sama dengan Q1AR. Jadi nanti B-nya itu akan diganti menjadi A, lalu head-nya itu akan bergerak ke kanan atau right. Lalu fungsi transisi delta Q1B sama dengan Q1AR menyamakan head menulis A lalu bergerak ke kanan. Lalu keempat ada A, step Q1-nya terletak di A sekarang. Jadi fungsi untuk transisinya itu delta Q1A dengan Q1AR. Jadi A-nya tetap menjadi A, di head-nya itu bergerak ke kanan atau right. Jadi ini fungsi transisi delta Q1A sama dengan Q1AR menyebabkan head bergerak ke kanan. Lalu ada yang kelima yaitu AA. Jadi step Q1-nya terletak di A sekarang. Jadi deltanya untuk fungsi transisinya itu delta Q1A inputan A berarti sama dengan Q1AR. Jadi A-nya tetap menjadi A, lalu head-nya itu akan bergerak ke right atau ke kanan. Lalu fungsi transisi delta Q1A sama dengan Q1AR menyebabkan head bergerak ke kanan. Lalu yang keenamnya ada A, blank. Q1-nya terletak di blank. Kenapa ditulis blank di sini? Karena di situ ada sebenarnya kosong, tidak ada. Jadi kalau tidak ditulis berarti itu blank. Jadi head menunjuk blank karena bagian pita itu belum ditulis dianggap berisi sebagai blank. Lalu untuk fungsi transisinya kita menggunakan delta Q1 blank dan Q2 blank L menyebabkan head bergerak ke kiri. Jadi di sini Q1 blanknya ini, nah inputannya blank lalu menjadi Q2 Q2, lalu blanknya itu tetap menjadi blank lalu bergerak ke arah kiri. Lalu yang ketujuh A blank. Jadi state Q1 yang awalnya state Q1 menjadi state Q2 lalu bergerak ke arah kiri ke A. Di state Q2 terletak di A. Dan state Q2 merupakan himpunan state akhirnya. Jadi tidak ada lagi transisi dari state Q2. Mesin Turing akan berhenti atau halt state. Karena state Q2 termasuk state akhir berarti input tersebut diterima. Di transisi delta Q1 blank dengan Q2 blank L menyebabkan head bergerak ke kiri. Jadi untuk berdasarkan hal ini kita harus melihat fungsi transisinya dan melihat inputannya. Lalu inputannya itu disesuaikan dengan fungsi transisinya sampai hingga dia mencapai state akhirnya. Dan jika fungsi transisinya
ada bergerak ke ditulis R, maka itu bergerak ke kanan, dan sedangkan jika ditulis L, berarti bergerak ke kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang NP problem. Teori NP. Dalam membahas teori NP, kita hanya membatasi pada persoalan keputusan atau decision problem. Persoalan keputusan adalah persoalan yang solusinya hanya jawaban yes atau no. Contoh, 1. Diberikan sebuah integer x. Tentukan apakah elemen x terdapat di dalam tabel. Kedua, diberikan sebuah integer x. Tentukan apakah x bilangan prima. Setiap persoalan optimasi mempunyai decision problem yang bersesuaian. Perhatikan beberapa persoalan berikut. 1. Traveling salesperson problem. Diberikan graf berarah dengan bobot atau weight pada setiap sisinya. Sebuah tour di dalam graf tersebut dimulai dari sebuah simpul, mengunjungi simpul lainnya tepat sekali, dan kembali lagi ke simpul asalnya. 2. Traveling Salesperson Optimization Problem atau TSOP adalah persoalan menentukan tour dengan total bobot sisi minimal TSP yang sudah biasa dikenal. 3. Traveling Salesperson Decision Problem atau TSDP adalah persoalan untuk menentukan apakah terdapat tour dengan total bobot sisinya tidak melebihi nilai D. 2. Integer 0 atau 1 knapsack problem. Diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas W. Setiap objek memiliki profit masing-masing. Integer knapsack optimization problem adalah menentukan objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack namun tidak melebihi W sehingga memberikan total profit maksimum. Integer knapsack decision problem adalah persoalan untuk menentukan apakah mungkin memasukkan objek-objek ke dalam knapsack namun tidak melebihi W, tetapi total profitnya paling sedikit sebesar P. 3. Graph coloring problem. Graph coloring optimization problem adalah menentukan jumlah minimal warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf sehingga dua simpul tetanggaan memiliki warna berbeda. Graph coloring decision problem adalah menentukan untuk suatu integer M, apakah terdapat pewarnaan yang menggunakan paling banyak M warna, sedemikian sehingga dua simpul bertetanggaan memiliki warna berbeda. Kita belum menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan optimasi atau persoalan keputusan pada contoh-contoh di atas. Namun, jika kita dapat menemukan algoritma waktu polinom untuk jenis persoalan optimasi tersebut, maka kita juga mempunyai algoritma waktu polinom untuk persoalan keputusan yang bersesuaian. Hal ini karena solusi persoalan optimasi menghasilkan solusi persoalan keputusan yang bersesuaian. Contoh, jika pada persoalan Traveling Salesperson Optimization Problem atau TSOP, tour minimal adalah 120. Maka, jawaban untuk persoalan Traveling Salesperson Decision Problem atau TSDP adalah yes jika D lebih besar sama 120 dan no jika D kecil dari 120. Begitu juga pada persoalan integer knapsack optimization problem, jika keuntungan optimalnya adalah 230, persoalan jawaban untuk persoalan keputusan integer knapsack yang berkoresponden adalah yes jika P kecil sama 230 dan no jika P besar dari 230. NP problems polinom NP sama dengan non-deterministic
polinomial. Polinomial time non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministik di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Verifikasi dalam waktu polinom artinya, jika diberikan sebuah kandidat jawaban, kita dapat memeriksa apakah jawaban itu benar atau salah dalam waktu polinom. 2. Ini berbeda dengan menemukan solusi persoalan dalam waktu polinom. NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. TSDP adalah contoh persoalan NP, sebab jika diberikan sebuah terkaan string atau tur, maka dibutuhkan O, N untuk memverifikasi solusi. Staggered knapsack decision problem dan graph coloring decision problem semuanya adalah NP. Semua persoalan P juga adalah NP, sebab tahap menerka tidak terdapat di dalam persoalan P. Karena itu, P adalah himpunan bagian dari NP. Bisa kita lihat di bawah gambar di bawah ini. Adakah persoalan yang bukan NP? Ada, yaitu intractable, contohnya halting problem. Kita telah menyebutkan sebelumnya bahwa TSDP belum terbukti apakah P atau bukan. Dengan kata lain, tidak seorang pun pernah membuktikan bahwa P tidak sama dengan NP atau P sama dengan NP. Pertanyaan apakah P sama dengan NP adalah salah satu pertanyaan penting dalam ilmu komputer. Pertanyaan ini penting sebab seperti telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. Karena itu, jika P sama dengan NP, betapa persoalan keputusan yang dapat dipecahkan secara mangkus dengan algoritma yang kebutuhan waktunya polinom. Namun, kenyataannya, banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP. Karena itu, cukup aman kalau kita menduga-duga bahwa P tidak sama dengan NP. Suatu masalah diberikan ke kelas NP, atau waktu polinomial non-deterministik. Jika masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu polinomial oleh mesin Turing non-deterministik. Masalah P yang waktu penyelesaiannya dibatasi oleh polinomial, lalu juga NP. Jika suatu masalah diketahui sebagai NP dan solusi untuk masalah tersebut entah bagaimana diketahui, maka pembuktian kebenaran solusi selalu dapat direduksi menjadi satu verifikasi P atau waktu polinomial. Jika P dan NP tidak ekuivalen, maka solusi masalah NP membutuhkan, atau dalam kasus terburuk, pencarian yang lengkap. Pemrograman linear yang sudah lama dikenal sebagai NP dan dianggap bukan P, ditunjukkan sebagai P oleh Helvetian pada tahun 1979. Ini adalah masalah penting yang belum terpecahkan untuk menentukan apakah semua masalah NP sebenarnya adalah P. Suatu masalah dikatakan NP jika suatu algoritma untuk menyelesaikan dapat diterjemahkan menjadi satu untuk menyelesaikan masalah NP lainnya. Jauh lebih mudah untuk menunjukkan bahwa suatu masalah adalah NP daripada menunjukkan bahwa itu adalah NP hard. Masalah yang merupakan NP dan NP hard disebut masalah NP complete. P versus NP. Setiap masalah keputusan yang dapat diselesaikan dengan algoritma waktu polinomial deterministik juga dapat diselesaikan oleh algoritma waktu polinomial non-deterministik. Semua masalah di P dapat diselesaikan dengan algoritma waktu polinomial, sedangkan semua masalah di NP BP tidak dapat diselesaikan. Tidak diketahui apakah P sama dengan NP, namun banyak masalah yang diketahui di NP yang dengan properti yang jika mereka milik P, maka dapat dibuktikan bahwa P sama dengan NP. Jika P tidak sama dengan NP, ada masalah di NP yang tidak ada di P maupun di NP complete. Telah termasuk kelas P jika mudah untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Setelahnya, milik NP. Jika mudah untuk memeriksa solusi yang mungkin sangat membosankan untuk ditemukan.
Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk materi-materi yang saya bawakan. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.